Selamat mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat untuk hari ini yang kita akan mulaikan dengan menyanyikan lagu berjudul Ya Yesus yang penuh kasih. Lagu Sion edisi lengkap nomor 217. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Jumat 28 Agustus 2026. Pelajaran yang ke-9 di triwulan yang ketiga. Pendalaman, bacalah tulisan Ellen G. White, Pekabaran diperhatikan, dalam buku Kisah Para Rasul, halaman 272 sampai 281. Mereka yang telah menanggung kesedihan terbesar seringkali adalah orang-orang yang membawa penghiburan terbesar bagi orang lain, membawa sinar matahari kemanapun mereka pergi. Orang-orang seperti itu telah dimurnikan dan dipermanis oleh penderitaan mereka. Mereka tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah ketika masalah menimpa mereka, tetapi lebih erat berpegang pada kasih-Nya yang melindungi. Orang-orang seperti itu adalah bukti hidup dari pemeliharaan Allah yang lembut. Kehidupan Kristen yang disucikan senantiasa memancarkan terang, penghiburan, dan damai sejahtera. Hal itu ditandai oleh kemurnian, kebijaksanaan, kesederhanaan, dan kegunaan. Hal itu dikendalikan oleh kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang menguduskan pengaruhnya. Hal itu penuh dengan Kristus dan meninggalkan jejak terang dimanapun pemiliknya pergi. Rasul Paulus merasa perlu untuk menegur kesalahan di dalam jemaat, tetapi ia tidak kehilangan kendali diri dalam menegur kesalahan. Ia dengan cemas menjelaskan alasan tindakannya, betapa hati-hatinya ia bekerja agar meninggalkan kesan bahwa ia adalah sahabat bagi yang bersalah. Ia membuat mereka mengerti bahwa ia merasa sakit hati untuk menyakiti mereka. Ia meninggalkan kesan dalam pikiran mereka bahwa kepentingannya selaras dengan kepentingan mereka. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertama, dalam 2 Korintus 2 ayat 1-14, Paulus menegaskan integritasnya dalam pelayanan. Mengapa kualitas pelayanan ini begitu penting? Apakah yang dapat kita pelajari dari fakta bahwa Paulus mengubah rencana perjalanannya tentang perlunya fleksibilitas dalam pelayanan Kristen? Mengapa penting untuk terbuka terhadap perubahan bila diperlukan? Ketiga, Paulus menghadapi penderitaan dan kecemasan dalam pelayanannya. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa para pemimpin gereja adalah manusia yang sama rentannya terhadap kesusahan seperti orang lain. Apakah yang dapat dilakukan anggota jemaat untuk meringankan pekerjaan mereka? Pertanyaan untuk diskusi yang keempat. Paulus merujuk pada kegelisahannya tepat sebelum menyebutkan kemenangannya di dalam Kristus. Bagaimanakah ia bisa berbicara tentang kelemahan dan kekuatannya pada saat yang bersamaan? Bagaimanakah kita bisa melakukannya? Mari kita lanjutkan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Bimbinglah kami ke surga, meski jalan
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah kami yang maha kasih. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat diingatkan mengenai pelayanan yang didorong oleh kasih. Walaupun begitu banyak tantangan yang bisa kami alami, tapi kiranya ya Tuhan, mampukan kami untuk terus semangat dalam pelayanan apapun yang kami lakukan, yang Engkau inginkan kami lakukan. Kiranya Engkau dapat menuntun kami ya Tuhan. Tuntutlah kami dalam kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Jumat 28 Agustus 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.